فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku orang beriman, tentu dia paham betul tatkala hidup di dunia yang fana ini pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian atau cobaan. Dalam surah Al-Ankabut di bagian ayat awal, yaitu ayat kedua, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja cukup dengan pengakuan kami sudah beriman lalu tidak diuji? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Rasulullah pun menjelaskan, asyaddun nasu bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal amsal, bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian berikutnya orang-orang yang soleh, di bawah derajat kenabian, berikutnya terus ke bawahnya lagi dan seterusnya. Tapi yang jelas Allah Maha Adil. Allah tidak akan membebankan segala sesuatu di luar kapasitas seseorang. Bukankah kita sering membaca surah Al-Baqarah bagian ayat terakhir 286? Bahkan berisi doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup menanggungnya. Tapi sadarlah, siapapun kita selaku orang beriman wajib bersabar. Saat ini kita sedang menunaikan ibadah Ramadan, utamanya puasa, yang secara bahasa as-saum atau as-siyam itu identik dengan as-sabru, yaitu menahan. Kita sedang berlatih sebulan penuh, bahkan sudah separuh perjalanan lebih kita lakukan. Kita sedang dididik, digembleng, diantaranya supaya menjadi orang yang bersabar, mampu menahan dan mengendalikan diri. Setiap hari kita dididik menahan diri kurang lebih selama 13 jam. Sebulan penuh 390 jam. Betapa mulianya tujuannya akan digapai sesuai firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Tentang kesabaran ini, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar sesuai firman-Nya dalam surah Az-Zumar surah 39 di penghujung ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberi ganjaran pahala tanpa batas. Tidakkah kita tahu para ulama telah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya kita wajib bersabar dalam 3 sektor. Yang pertama, kita wajib sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri kita
Tunaikan kewajiban itu sesuai tuntunan. Sebagai contoh, ketika mencari rezeki, walaupun musim pandemi, tetap cari yang halal, jangan yang haram. Tidak seperti yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, menjual alat-alat tes yang didaur ulang. Belum lagi contoh yang lainnya. Berarti orang-orang ini tidak bersabar dalam mencari rezeki yang halal. Padahal siapapun sudah dijamin. Surah Hud, surah 11 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Lalu apakah lantaran kesulitan, kekurangan, kepepet, lalu dia menghalalkan cara? Oh tidak. Jadi bersabarlah dalam menjalankan ketaatan. Sektor yang kedua, kita wajib bersabar dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba memperbuatnya. Mendekati saja sudah dilarang, tinggalkan. Termasuk seperti contoh tadi, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram juga sudah jelas. Tetapi di antara dua perkara ini, halal dan haram, ada perkara di tengah-tengah yang dikenal dengan istilah syubhat, gray area, abu-abu, tidak jelas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui dan menyadarinya. Famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa saja yang takut kepada Allah dari perkara yang syubhat, sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Mengapa? Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, sama artinya, alias identik, dia terjerumus dalam perkara yang haram. Jadi bersabarlah dalam meninggalkan larangan Allah dalam berbagai bentuk dan rupa. Lalu sektor yang ketiga, kita wajib bersabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi ketetapan Allah, takdir terutama yang buruk dan jumlah sedikit. Jamaah salat Jumat, semoga Allah memberi ampunan dan hidayah taufik kepada kita semua. Ketika kita sudah menyadari tujuan puasa agar menjadi bertakwa, lalu lihat apa itu definisi takwa. Para salafus soleh ada yang mendefinisikan bahwa takwa itu al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai tuntunan. War ridha bil qalil, menerima segala ketetapan Allah, terutama yang jumlah sedikit atau hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan. Lalu yang berikutnya, komponen takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, menyiapkan bekal untuk hari menghadap yang maha dahsyat nanti. Nah, jadi sektor yang ketiga ini sabar dalam menghadapi ketetapan Allah, takdir yang buruk, jumlah yang sedikit, seperti yang sedang kita alami, masa pandemi. Ditambahlah dengan berita muncul varian baru yang diduga berasal dari India. Maka bentuk wujud kesabaran adalah ikuti aturan, ketat terhadap prokes, jangan melawan lagi. Karena ini kemaslahatan bersama. Jadi sabar itu bukan pasrah menerima keadaan lalu tidak ikut aturan. Tetap optimis, berjuang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa. Mudah-mudahan Allah akan memberi jalan keluar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha adil kepada setiap hambanya. Maka siapa yang bersabar dapat ganjaran, dan besar pahala yang diperoleh seseorang
berbanding lurus dengan berat ujian yang dihadapi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah kesempatan, inna izomil jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besar pahala yang diperoleh seseorang berbanding lurus dengan berat ujian yang dihadapi. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang tidak rugi, tidak masuk kategori mengalami kerugian, illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa amilus solihat, lalu beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling berpesan terhadap kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berpesan tentang kesabaran. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberi uraian di kitab hadis Riyadhus Shalihin pada bab sabar, beliau menyebutkan ada 4 model manusia ketika menghadapi ujian. Yang pertama, berkeluh kesah, jaza', maka haram hukumnya. Betul, Allah menciptakan manusia sejak awal dilengkapi dengan karakter berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 19, 20 dan 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Itulah karakter kita, bahwa sesungguhnya manusia Allah ciptakan bersifat mengeluh. Jika diberi keburukan keluh kesah, jika diberi nikmat harta menjadi pelit. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi. Ada manusia diberi ujian berkeluh kesah, haram hukumnya. Berarti dia tidak menerima ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, sabar. Inilah yang diharapkan, inilah yang dianjurkan dan diharuskan, wajib hukumnya. Karena kita hanya sekedar makhluk, bukan siapa-siapa. Allah yang berkehendak. Kalaupun kita mengalami musibah berat, pedih, berkepanjangan, bukankah Allah sudah tegaskan? Sesuai firman-Nya surah At-Taghabun surah 64 di ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang terjadi melainkan atas kehendak Allah, bukan pesanan siapapun, kehendak Allah. Maka siapa saja yang beriman terhadap terjadinya musibah tersebut, maka akan diberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi inilah model yang kedua yang diwajibkan, sabar, sabar. Lebih tinggi dari sabar model yang ketiga, ridho, menerima dengan lapang dada apa saja yang Allah tetapkan, terutama yang tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, maka dia menerima dengan lapang dada, ridho. Maka Allah pun ridho terhadap orang ini. Terakhir yang keempat, yang lebih tinggi lagi adalah ada manusia ketika diberi ujian justru bersyukur. Inilah tingkatan tertinggi, karena dia paham di balik musibah banyak faedah, banyak hikmah yang tentu hanya orang beriman saja, yang istiqomah saja yang dapat memahaminya. Sebagai contoh, Rasulullah bersabda, ketika ada musibah
maka kita diperintahkan agar bersyukur. Tengok orang yang kondisinya lebih berat dari kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Tengoklah, lihatlah orang yang kondisinya lebih berat, lebih buruk dari kalian. Menengok ke bawah, jangan menengok ke atas, yaitu melihat orang yang lebih ringan, lebih senang dibanding kita. Karena sikap demikian membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah sekecil apapun, maka timbullah rasa syukur. Tidakkah kita menyadari walaupun pandemi masih berlangsung, alhamdulillah kita masih bisa makan, kita masih hidup, kita masih bisa beribadah, bahkan berbuat kebaikan. Kita bisa ketemu Ramadan. Kenapa tidak kita syukuri? Jangan hanya pandai berkeluh kesah, teruslah rajin beribadah, fokus menyiapkan bekal. Tanpa adanya musibah, toh ajal tiba, kita pun semua bakal mati. Dan ketika mati pun di alam kubur sudah menanti ujian lagi, apalagi di akhirat kelak. Sungguh dahsyat ujian yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufik, sehingga kita semua menjadi orang yang benar-benar bersabar, istiqomah, giat menyiapkan bekal. Kalaupun ajal tiba, semoga kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar.